Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga apapun yang sedang kalian kerjakan semoga dilancarkan dan semoga tidak menemui halangan yang berarti. Pada kesempatan hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irsyad Rahman. Di sini saya akan menjadi moderator dalam presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 itu terdiri dari 4 anak, yaitu pertama ada Mbak Gina Anggia Anjani Santi dengan NIM 20410100182. Lalu ada Mbak Anggi Dwi Kusumawardani dengan NIM 20410101092. Selanjutnya ada Mas Rifki Thorik Ubaidillah dengan NIM 20510101102. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Irsyad Rahman dengan NIM 20410101154. Adapun tema atau materi yang akan dijabarkan oleh kelompok 4 yaitu mengenai Quran Hadis kelas 8 semester 2. Baik, diharapkan selama jadinya presentasi teman-teman bisa menyimak serta mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Baik, tanpa harus menunggu lama lagi, untuk pemateri pertama dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Bab 3. Kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Hukum bacaan lam dan ro. Kompetensi dasar 1.1. Memahami hukum bacaan lam dan ro. 1.2. Menjelaskan pengertian hukum bacaan lam. 1.3. Menjelaskan pengertian hukum bacaan ro di dalam ilmu tajwid. Indikator 1.1.2. Memahami hukum bacaan lam dan ro dalam membaca Al-Quran. 1.1.3. Menjelaskan pengertian hukum bacaan lam dalam ilmu tajwid. 1.1.4. Menjelaskan pengertian hukum bacaan ro dalam ilmu tajwid. Kompetensi inti KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam waktu jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu hukum bacaan lam. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan lam ada dua macam, yaitu yang pertama lam tafkhim atau tebal atau bisa disebut dengan mukhaffamah. Apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhamma, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalalah dinamakan lam jalalah. Cara mengucapkannya ialah dengan mendorong kedua bibir ke depan. Contoh lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah yaitu Allah, Qul huwallah, Ahmad, Syahadallah. Lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, contohnya warahmatullah, yuhyikumullah, abdullah. Yang kedua yaitu lam tarkik tipis atau bisa disebut dengan muraqaqah. Huruf lam yang dibaca tarkik ada dalam dua keadaan, yaitu yang pertama lam yang terdapat pada lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contohnya bismillah, fi rasulillah, fi dinillah. Yang kedua, semua lam yang terdapat dalam lafal selain lafzul jalalah. Contohnya wa'allama likulli lam ra'ah. Materi yang kedua yaitu hukum bacaan ro.
hukum bacaan ro dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ro tafkhim, artinya ro yang dibaca tebal. Ro dibaca tebal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jika huruf ro berharokat fathah atau fathatain. Contoh, ro di fathah, rabbakum, rabbal falaq. Ro di fathatain. Contohnya, saron khairon. Yang kedua, jika berharokat dhammah atau dhammatain. Contoh, ro dhammah, rozikuna kafaru, ro dhammatain, ghafuron, mabruron. C. Jika ro berharokat sukun jatuh sesudah huruf yang di fathah atau di dhammah. Contohnya, ro sukun jatuh sesudah huruf di fathah. Wa arsala sarmihim, ro sukun jatuh sesudah huruf di dhammah. Jarhamun mursalin. D. Jika ro berharokat sukun didahului huruf yang berharokat kasroh tetapi kasrohnya tidak asli dari kalimat itu. Contohnya, irji'i, irkab. E. Jika ro berharokat sukun sedangkan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, namun sesudah ro sukun itu ada huruf isti'la yang tidak dikasroh, sedangkan huruf isti'la itu ialah shad, dot, ta, dot, kha, ghain, qaf. Yang kedua, ro tarkik atau tipis atau murakakoh. Ro tarkik atau murakakoh ialah ro yang dibaca tipis. Di dalam ilmu tajwid, ro dibaca tipis jika memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu A. Jika ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya, rima hakum, ro di kasrotain, lafi khusrin. B. Jika ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berkasroh asli tetapi sudah ro sukun bukan huruf isti'la. Contohnya, fir'auna fabashirhu. C. Jika ro diwakafkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Contohnya, syai'in qadir. Materi yang ketiga yaitu jawazul wajahain, artinya boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Huruf ro boleh dibaca tafkhim atau tarkik jika ro itu disukun dan huruf sebelumnya dikasroh, sedangkan setelah ro sukun itu ada huruf isti'la yang dikasroh. Contohnya, min irsihi, hirs. Materi yang terakhir yaitu menerapkan hukum bacaan lam dan ro dalam Al-Quran, surah Al-Humazah dan At-Takasur. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang hukum bacaan lam dan ro, bukalah Al-Quran dan bacalah surat Al-Humazah dan At-Takasur dengan memperhatikan kalimat yang mengandung hukum bacaan lam dan ro. Ucapkanlah huruf lam dan ro yang ada di dalamnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kalian pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alni Ajani Santi dengan nomor induk mahasiswa 20411010082. Melanjutkan bab sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Kompetensi inti. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa keingintahuanmu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar. KD 3.2. Memahami isi kandungan Al-Quran Surah Al-Humazah dan Al-Quran Surah At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki. KD 4.2. Mensimulasikan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Al-Quran Surah Al-Humazah dan Al-Quran Surah At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki. Indikator 3.2.1. Menjelaskan tentang pengertian tamak. 3.2.2 Menerjemahkan Quran Surah Al-Humazah dan Al-Quran Surah At-Takasur. 3.2.3 Menjelaskan isi kandungan Al-Quran Surah Al-Humazah dan Al-Quran Surah At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki. 3.2.4
mengidentifikasikan isi kandungan Al-Quran Surah Al-Humazah dan Al-Quran Surah At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki. 4.2.1 menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan isi kandungan Al-Quran Al-Humazah dan Al-Quran Surah At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki. Tamak terhadap harta. Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta atau bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup hedonis dan konsumtif. Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai harta. Hanya saja Islam mengingatkan agar kecintaannya terhadap harta itu bukan dijadikan sebagai tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia tidak terletak pada kecukupan harta, tetapi kepuasan rohani yang mengantarkan manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang. Selain itu, Al-Quran juga mengungkapkan bahwa harta dan anak-anak tidak lain hanyalah perhiasan dunia. Namun, yang lebih hakiki dan abadi yaitu amal-amal saleh manusia sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Akhlak dari sifat tamak terhadap harta. Perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan dari sifat tamak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bakhil. Sikap ini dipicu karena cinta harta secara berlebihan sehingga enggan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kedua, egois atau suatu sikap mementingkan diri sendiri. 3. Individualis. Sikap tidak peduli dengan lingkungannya. 4. Ambisius. Hasrat berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, menjadikan harta sebagai berhala atau sesuatu yang dipuja-puja dan diimpikan sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki atau akhirat. Kandungan surah Al-Humazah dan At-Takasur. Isi kandungan surah Al-Humazah dan At-Takasur memiliki hubungan yang erat, yaitu yang pertama, keduanya menerangkan tentang keadaan orang yang bangga dan bermegah-megahan dengan kehidupan dunia. Yang kedua, orang yang bermegah-megahan menganggap dirinya akan memperoleh kenikmatan abadi. Padahal sejatinya kehidupan dunia bersifat sementara. Mereka lupa bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang mereka miliki dan mereka bangga-banggakan di dunia. Yang ketiga, keduanya sama-sama mengabarkan perihal ancaman Allah terhadap orang yang bangga dan bermegah-megahan dalam hal kehidupan dunia hingga melalaikan kehidupan akhirat. Ancaman itu berupa neraka hawiyah dan neraka jahim. Yang keempat, kehidupan dunia merupakan bahan untuk menyamai bibit-bibit kebajikan yang akan kita panen di akhirat kelak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bab 6. Keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Kompetensi inti. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti toleransi, gotong royong, dan santun, percaya diri dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 1.2. Menyadari pentingnya menerapkan pola hidup seimbang antara dunia dan akhirat. 2.2. Memiliki perilaku keseimbangan hidup dunia dan akhirat. 3.2. Memahami isi kandungan hadis tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Riwayat Ibnu Asakir dan Anas dan hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dan Zubair bin Awam. 4.2. Menulis hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. 5.2. Menerjemahkan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. 6.2. Menghafalkan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.
Indikator kompetensi 1.1 menulis hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. 2.2 menerjemahkan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. 3.2 menjelaskan isi kandungan hadis tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, riwayat Ibnu Asakir dan Anas, dan hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, dan hadis riwayat Bukhari dan Zubair bin Awam. 4.2 menghafalkan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Konsep keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Anas, bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun ditolak. Keterkaitan kandungan hadis. Hadis pertama mengajarkan tentang keseimbangan dalam perhatiannya terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak benar meninggalkan dunianya demi kepentingan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya, Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Ini berarti mendorong untuk hidup mandiri. Hadis kedua mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu minta pertolongan kepada Allah, sehingga akan menjadi orang mukmin yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Apapun pekerjaannya yang penting halal. Hal ini akan dapat menghindari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Kesimpulan hadis yang dapat kita ambil setelah memperhatikan kandungan ketiga hadis tersebut ialah bahwa setiap muslim haruslah memiliki perilaku dalam kehidupan sehari-harinya sebagai berikut. A. Berusaha menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. B. Berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat dalam segala bidang. C. Mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dan mulia. D. Selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. E. Mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. F. Tidak mau meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Dampak positif yang akan diperoleh umat Islam ketika menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung pada ketiga hadis ini di atas ialah: A. Akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. B. Dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga tidak meminta-minta dan menjadi beban orang lain. C. Memiliki pribadi yang mandiri. D. Menjadi mukmin yang kuat dalam segala bidang. E. Terasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tenang. F. Dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal. G. Menjadi orang yang terhormat sehingga tidak menjadi beban bahan cemoohan orang, disegani oleh musuh-musuh Islam sehingga tidak senantiasa diganggu mereka. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Disampaikan terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Disampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti jalannya presentasi pada hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh para presentator tadi bisa menambah wawasan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.